Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kata Hati, kajian Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk menelisik bagaimana kedudukan seorang anak ya dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran. Dan ini tentu menjadi penting karena di antara kita tentu ya kita memiliki anak ya, atau mungkin kalau yang hari ini belum memiliki anak ya, ketika sudah menikah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa anak ya kepada kita, maka itu adalah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan anak-anak kita, memperlakukan mereka sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ini tentu yang sangat penting bagi kita ya. Karena ya kita ketahui bahwasanya ada orang-orang yang memperlakukan anak-anak mereka tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, maka anaknya kemudian tidak sesuai dengan harapan ya. Harapan kita tentu menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang solih dan solihah. Tentu itu adalah keinginan kita ya. Dan jangan sampai anak kita menjadi orang yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, bisa jadi anak kita tidak sesuai dengan harapan karena salah didik, salah urus ya. Kita tidak memberikan kepada mereka pendidikan yang baik, yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu maka sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menelaah tentang kedudukan anak dalam pandangan Islam. Dan yang pertama ya, yaitu anak sebagai ujian. Itu yang pertama ya, anak sebagai ujian. Dan dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim." Wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua, annama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, bahwasannya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, dia adalah merupakan batu ujian bagi kita, cobaan dari kita, bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik harta maupun anak, dan kita fokusnya ke anak kita ya, itu adalah merupakan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan diberikannya ujian ya, anak itu menjadi ujian, maka apabila kita berhasil mendidiknya, maka artinya kita sudah berhasil untuk melalui tahap-tahap ujian tersebut ya. Kalau orang yang sesuai atau orang yang berhasil dalam ujiannya, maka anaknya kemudian menjadi anak yang salih ya. Karena tapi kan apabila seseorang tidak berhasil dengan ujiannya gitu kan ya, banyak ya ujian dari anak ya, bisa saja anaknya kemudian ternyata tidak baik ya, walaupun pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya sudah luar biasa. Nah, ini juga merupakan batu ujian dalam kehidupan kita. Dan para nabi ya maupun rasul, ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya ya. Seperti misalkan Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan seorang putra yang bernama Kan'an. Ya, Kan'an itu ujian yang luar biasa ya. Ketika ayahnya menyeru umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah Kan'an kan menjadi orang yang paling keras menentang ayahnya Nabi, sementara putranya menjadi putra yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, oleh sebab itu maka ujian harus kita hadapi ya, dengan penuh kesabaran, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar, dengan sholat, kita mohon petunjuk dari Allah. Agar apa? Agar kemudian kita berhasil keluar dari ujian tersebut dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang salih dan salihah, mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Itu yang pertama ya. Dan di sini ditegaskan juga dalam Al-Anfal ayat 28, wa anallaha indahu ajrun azim ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang luar biasa, yang besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhasil dan mampu di dalam melewati ujian ya. Diuji dengan harta dan juga dengan anak-anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak kita itu adalah sebagai perhiasan hidup kita, keindahan hidup kita ya.
Dan tentu sangat bangga ya, misalkan ketika seseorang memiliki anak dan ternyata anaknya tersebut sukses, anaknya tersebut ternyata berhasil dalam kehidupannya, dia merasa bangga dengan anaknya. Ya, itu bukan satu hal yang salah ya, wajar saja sebagai orang tua merasa bangga dengan anaknya ya, karena memang anak kita adalah merupakan perhiasan dalam kehidupan kita. Dan di sini dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, yang dinamakan dengan harta kita dan anak-anak kita itu adalah merupakan zinatul hayatid dunya. Itu adalah merupakan perhiasan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa berbangga dengan anak kita bisa berbangga dengan harta kita ya. Tapi tentu tidak kemudian menjadikan kita sombong dan melupakan sumber daripada kebahagiaan itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai lupa bahwasanya baik harta kita maupun anak-anak ya, semua itu adalah titipan, semua itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadikan diri kita pribadi yang sombong, apalagi berlebih ya di dalam berlebihan gitu, maksud saya berlebihan di dalam menyikapi hal tersebut ya. Kemudian tumbuh rasa dengki, apalagi tumbuh rasa sombong dan sebagainya, itu jangan ya. Ketika bahwasanya anak-anak kita merupakan perhiasan dalam kehidupan kita ya, tentu kita harus bijaksana ya di dalam memperlakukannya ya. Dan tentu saja ya, yang paling utama itu adalah amal solih kita ya, seperti mana di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal baqiyatu as-solihatu khairun inda rabbika ya tawaban wa khairu amala ya, sawaban wa khairu amala. Jadi yang paling utama adalah dalam hal ini yang akan kekal abadi selama-lamanya itu adalah as-salihat, amal salih ya, khairun inda rabbika, itu adalah lebih baik dari sisi Tuhanmu ya, sawaban wa khairu amala ya, lebih baik dalam hal ini ya dari sisi pahalanya, dan dia adalah merupakan pengharapan yang terbaik. Baik sahabat Matahati, ada 5 tentang bagaimana anak dalam pandangan Islam. Adapun 3 lagi sisanya insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.